فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Kita lanjutkan, kita masuk pada ayat yang ke-27 sekarang. Sekarang kita masuk pada ayat yang berikutnya. Kalau Allah Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walau tara idh wuqifu 'alan nar, dan seandainya engkau melihatnya di sini bisa ru'ya basariyah atau ru'yah qalbiyah. Dan seandainya engkau mengetahui, boleh, atau melihat dengan mata kepala langsung juga bisa. Seandainya engkau melihat, baik itu Nabi atau siapa saja yang membaca ayat ini, seandainya engkau melihat tatkala mereka, orang-orang musyrikin yang mendustakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ditahan dan diberdirikan di atas neraka. Ini sebelum mereka dicampakkan ke dalamnya, untuk diperlihatkan terlebih dahulu kepada mereka bagaimana dahsyatnya azab yang ada di dalam neraka. Ini maknanya wukifu, aibu bisu. Mereka ditahan dulu, diberhentikan, diberdirikan di atas neraka untuk melihat ke dalamnya. Bagaimana gambaran pedihnya siksaan neraka. Saat itu mereka pasti akan mengatakan, faqalu ya laitana nuraddu. Seandainya saja kita dikembalikan ke dunia, wala nukadzibu bi ayati rabbina, dan kita tidak mendustakan ayat-ayat Rabb kita sebagaimana yang dulu kita lakukan di dunia. Baru melihatnya saja sudah tumbuh dan keluar dan terucapkan penyesalan. Seandainya saja kita bisa kembali ke dunia dan kita tidak mendustakan ayat-ayat Rabb kita sebagaimana yang dulu kita lakukan ketika di dunia. Ini penyesalan mereka sekarang. Dan kalimat ini, ya laitana, ya laitana, ya laitana, ini untuk tamani. Tamani ini adalah berharap perkara yang mustahil, angan-angan semata. Artinya mereka pun tahu bahwasanya ini adalah perkara yang mustahil untuk bisa kembali ke dunia. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya mereka sebenarnya tahu ketika di dunia, bahwasanya mereka dulu di atas batil. Mereka juga tahu bahwasanya apa yang disampaikan oleh Muhammad SAW itu adalah benar. Hanya saja mereka tetap menolaknya. Dan sekarang di akhirat setelah diperlihatkan dan mereka diberhentikan di tepi neraka, baru mereka mengucapkan penyesalan mereka itu. Masalahnya mereka tahu bahwasanya apa yang dibawa Muhammad itu benar. Ini yang membuat mereka sangat menyesal, tidak mau dulu di dunia mengikuti Nabi tersebut. Wa nakuna minal mu'minin,
kita dikembalikan dan tidak mendustakan ayat-ayat Rabb kita, sampai-sampai dia menyandarkan rububiyah itu kepada diri mereka. Rabbnya kita itu. Gak pantas kita dustakan ayat-ayatnya. Itu Rabbnya kita. Nah, betul-betul dia itu merasa menyesal. Sampai-sampai dia Rabbnya kita itu. Nah, dan kita menjadi orang-orang yang beriman dulu. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl. Bahkan pada hari itu akan tampak apa yang dulu mereka sembunyikan sebelum. Pada hari kiamat semuanya akan ditampakkan. Yauma tublas sarair. Semua rahasia-rahasia hati, perbuatan-perbuatan kita yang tidak nampak ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau ruddu la'adu lima nuhu an. Seandainya pun mereka dikembalikan ke dunia, kan dia minta dikembalikan ke dunia, punya angan-angan, walaupun dia tahu itu perkara yang mustahil. Seandainya pun dikembalikan mereka, di ayat yang pertama ya kan jawaban launya itu dihapus. Itu kan ada lau, seandainya, lau taro, seandainya engkau melihat. Nah, seandainya engkau melihat tatkala mereka diberhentikan, diberdirikan, ditahan di neraka, di atas neraka, dan seterusnya. Tidak disebutkan jawabannya. Untuk memberikan faedah ta'zim, membesarkan perkaranya, litafkhim. Nah, seandainya engkau tahu, supaya pikiran kita itu pergi kemana-mana, terserah ya, supaya kita membayangkan perkara yang paling besar. Kalau seandainya engkau lihat nanti mereka tatkala diberhentikan, ditahan di atas neraka, kemudian mereka mengatakan ucapan mereka itu, niscaya engkau akan melihat pemandangan yang sangat luar biasa. Engkau akan lihat bagaimana luar biasanya penyesalan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika sudah melihat azab neraka itu bagaimana. Walau ruddu la'adu lima nuhu anhu. Kalau dikembalikan pun mereka ke dunia, niscaya mereka akan kembali lagi melakukan apa yang mereka dilarang darinya. Itu kan cuma angan-angan mulut saja. Dikembalikan pun juga nggak akan beriman lagi mereka. Ini yang kita katakan bahwasanya ilmu Allah itu, saking luasnya cakupan ilmu Allah itu mencakup hal yang tidak terjadi. Allah tahu bagaimana rinciannya seandainya itu terjadi. Ya kan kemarin sudah lewat. Salah satu cakupan ilmunya Allah itu perkara yang telah lalu, yang sekarang dan yang akan datang. Dan perkara yang tidak terjadi, seandainya terjadi, bagaimana kejadiannya pun Allah apa ini? Tahu. Sekarang di sini. Contohnya. Walau ruddu, seandainya mereka dikembalikan ke dunia, la'adu. Allah tahu bagaimana kejadiannya. Ini kejadian tidak terjadi tidak ya? Enggak, pengembaliannya kan enggak terjadi. Tapi seandainya terjadi, Allah tahu bagaimana apanya? Kejadiannya. Bagaimana itu kalau seandainya terjadi itu? Mereka tetap akan kembali lagi kepada apa yang mereka telah dilarang dari. Allah tahu. Padahal itu enggak terjadi. Seandainya terjadi pengembalian ke dunia itu pun Allah tahu bagaimana kejadiannya. Wa innahum lakadzibun, mereka itu pendusta. Ngomongnya saja kalau kembali ke dunia nanti akan beriman, akan membenarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu pendusta. Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Ya sama kayak mereka akan mengucapkan lagi seperti ucapan mereka yang dulu. Tidaklah ada kehidupan kita melainkan kehidupan dunia ini saja. Enggak ada kehidupan akhirat itu. Kan itu yang dulu mereka katakan. Mereka nggak percaya ketika dikatakan bahwasanya mereka akan dibangkitkan. Kehidupan yang ada itu ya kehidupan dunia itu saja. Wa manahnu bimab'utsin, dan kita ini nggak akan dibangkitkan lagi. Idza mitna wa kunna turaban wa idzaman a inna lama ba'utsun. Masa kita udah mati, udah jadi tanah, udah jadi tulang belulang, masa kita mau dibangkitkan lagi? Mana mungkin? Kata mereka. Qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, yaqulu ta'ala mukhbiran an halil musyrikin yaumal qiyamah wa ihdharihim an-nar. Allah mengabarkan dalam ayat ini tentang keadaan orang-orang musyrikin pada hari kiamat. Dan ketika mereka dihadirkan ke neraka,
baru dihadirkan. Walau tara id wuqifu 'alan nar. Seandainya engkau melihat tatkala mereka ditahan di atas neraka, yuwabbahu wa yuqarra'u, untuk dicela dan dijelek-jelekkan mereka. Ini udah siksaan dulu, siksaan mentalnya dulu. Dijelek-jelekkan, dicaci-caci, direndahkan dulu mereka. Dihancurkan dulu maknawiyatnya. Buat menyesal semenyesal-nyesalnya dulu. Sebelum nggak langsung dicampakkan ke dalam apa ini? Neraka. Nah, gimana diberhentikan, Dirga? Dirga, cuci mukanya. Di mana diberhentikan? Cuci mukanya. Udah kayak gitu. Cuci mukanya. Perhatikan ke sini, Azam. Yang kecil nih, Azam. Mana lagi? AA. Maju ke depan besok. Yang kecil ini ke depan. Nah, disuruh ke depannya. Sehingga ditahan dulu di atas neraka, nggak langsung dicampakkan, untuk ditaubih, untuk dicela, untuk dijelek-jelekkan, untuk direndah-rendahkan. La ra'aita amran ha'ilan wa halan mufdhi'ah. Maka niscaya engkau akan melihat, ini jawab launya yang di ayat tidak disebutkan. Kalau engkau lihat momen seperti itu, engkau pasti akan melihat suatu perkara yang besar dan keadaan yang mengerikan. La ra'aitahum kaifa aqarru ala anfusihim bil kufri wal fusuq. Apa itu? Engkau akan melihat bagaimana mereka mengakui atas diri mereka dengan kekufuran dan kefasikan. Sadar saat itu mereka dulu di dunia kafir dan fasik, nggak mau membenarkan ayat-ayat Allah, ngaku sengaku-ngakunya mereka. Padahal di awal-awal mereka nggak ngaku bahwasanya mereka berbuat apa kemarin. Ngaku saja pun tidak. Soalnya belum melihat apa? Nerakanya. Iya kan? Baru awal dibangkitkan. Makunna musyrikin, kata mereka. Wallahi Rabbina, demi Allah Rabb kami nggak memerlukan apa ini? Kesyirikan. Sekarang baru nyesal setelah melihat apa ini? Neraka. Waliyadzubillah. Wa tamannau lau yuraddu ila dunya, dan mereka mengangan-angankan seandainya mereka dikembalikan ke dunia. Faqalu, kata mereka, ya laitana nuraddu, seandainya saja kita dikembalikan ke dunia. Wala nukadziba bi ayati rabbina, dan kita tidak mendustakan ayat-ayat Rabb kita. Wa nakuna minal mu'minin, dan kita termasuk bagian dari orang-orang yang beriman. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl, bahkan tampak bagi mereka apa-apa yang dulu mereka sembunyikan sebelumnya. Fa innahum kanu yukhfuna fi anfusihim annahum kanu kadzibin, dikarenakan mereka menyembunyikan di dalam diri mereka bahwasanya mereka adalah para pendusta. Wa yubdu fi qulubihim fi katsirin minal awqat, dan mereka menampakkan di dalam hati mereka di banyak waktu. Lakinnal aghrad al-fasidah saddathum an dzalika, akan tetapi tujuan-tujuan yang rusak menghalangi mereka dari hal tersebut. Wa sadafat qulubahum anil khair, dan menghalangi diri hati mereka dari kebaikan. Wa hum kadzabatun fi hadhil umniyah, mereka dusta terkait dengan angan-angan mereka itu. Enggak benar angan-angannya itu. Seandainya nanti dikembalikan mereka akan beriman dengan Allah, itu enggak benar itu. Mereka ini para pendusta. Wa inna ma qasduhum an yudfa'u biha an anfusimul adzab, tujuan mereka ngomong seperti itu cuman agar dijauhkan dan ditolak dari mereka apa ini? Siksa. Itu aja sebenarnya. Mau cari selamat saja sebenarnya dari azab yang sudah di depan mata. Bukan mau memang betul-betul beriman kembali lagi ke dunia, bukan. Tujuan saat itu memang untuk cari selamat saja. Falau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia pun, maka niscaya mereka akan kembali melakukan apa yang mereka dilarang darinya, dan sungguhnya mereka adalah orang-orang yang pendusta. Wa qalu munkiril lil ba'ts, dan mereka mengatakan ketika mengingkari adanya hari kebangkitan, in hiya illa hayatunad dunya, tidaklah ini melainkan hanya kehidupan dunia kita saja. Aima haqiqatul hal wal amr wa mal maksud min ijadina illa al hayatad dunya wahdaha. Maknanya adalah tidak ada hakikat keadaan dan perkara,
Dan yang diinginkan dengan adanya kita, diadakannya kita, melainkan hanya untuk kehidupan dunia saja. Kita diciptakan, diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk kehidupan apa ini? Dunia. Ini keyakinannya mereka. Wa ma nahnu bimab'utsin, dan kami tidak akan dibangkitkan. Enggak ada kehidupan yang kedua, itu enggak ada. Cuman ini kehidupan satu-satunya. Nah, Allah musta'an. Ini dulu ucapan mereka yang ujung-ujungnya disesali oleh mereka. Sampai-sampai demi menyelamatkan diri mereka dari azab pun mereka sanggup untuk berdusta. Kalau kami kembali ke dunia, kami akan beriman. Dusta. Tujuan aslinya mereka hanya ingin selamat dari azab saja. Waliyadzubillah. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari 3 ayat ini, yang pertama adalah isbatul ma'ad wal hisab wan nar. Penetapan adanya hari kebangkitan dan neraka. Penetapan adanya hari kebangkitan dan neraka. Walau tara idh wuqifu 'alan nar. Faedah yang berikutnya, dahsyatnya pemandangan yang terjadi saat orang-orang kafir menyaksikan neraka. Dahsyatnya pemandangan yang terjadi saat orang-orang kafir ditunjukkan neraka kepada mereka. La ra'aita amran 'aziman. Niscaya engkau akan melihat perkara yang besar. Engkau akan lihat bagaimana luar biasanya menyesalnya mereka itu. Faedah yang berikutnya, iqraruhum bitakdzibihim biayatillahi fima sabaq. Pengakuan orang-orang musyrikin bahwasanya mereka dulu di dunia mendustakan ayat-ayat Allah. Pengakuan orang-orang musyrikin di akhirat bahwasanya mereka dulu di dunia mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ngaku di akhirat. Di dunia pun sudah tahu tapi nggak mau ngaku. Nah, faedah yang berikutnya, zuhurul haqa'iq yaumal qiyamah. Tampaknya segala hakikat pada hari kiamat. Tampaknya seluruh hakikat perkara pada hari kiamat. Dulu di dunia enggak mereka tampakkan pengakuan mereka bahwasanya mereka tahu tentang kebenaran apa yang disampaikan oleh Nabi. Pada hari kiamat tampak semuanya. Pada hari itu tampak yang dulunya mereka sembunyikan di dunia. Apa itu? Pengetahuan mereka bahwasanya apa yang dibawa oleh Muhammad itu adalah al-haq. Dulu mereka sembunyikan dalam hati mereka saja. Mereka tampakkan apanya? Penentangannya. Pada hari kiamat sebaliknya, mereka tampakkan apanya? Mereka itu sadar, tahu bahwasanya Muhammad itu di atas kebenaran. Makanya minta pulang, janji dusta akan membenarkan. Akan kami tunjukkan kami ini beriman pada dia. Dulu di dunia dia apa kan? Disembunyikan dalam hati saja. Tahu mereka ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Tahu ya'rifun, sekedar tahu. Tapi yang ditampakkan adalah penentangan. Di akhirat yang disembunyikan itu apa? Nampak. Nah, walaupun cuma sebagai alasan untuk menyelamatkan diri dari azab saja, iya kan? Nah, tapi setidaknya nampak pada hari kiamat, yaumatu blasara. Nah, faedah yang berikutnya, isbat ilmillahi ta'ala bil mustahil. Penetapan ilmu Allah terkait perkara yang mustahil. Isbat ilmillah bil mustahil.
penetapan ilmu Allah terkait perkara yang mustahil. Walau ruddu la'adu limanuhu an. Kalau seandainya mereka dikembalikan, mereka pasti juga akan kembali lagi kepada kesyirikan mereka. Ini kan perkara yang mustahil sebenarnya. Tapi Allah tahu tidak? Tahu. Seandainya terjadi, bagaimana kejadiannya Allah apa? Tahu. Nah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini ya kawan. Sehingga ayat ini ya kawan memberikan pelajaran kepada kita untuk berlaku jujur kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak datang penyesalan kita di akhir. Mumpung kita masih di dunia dan belum datang penyesalan, maka sekarang waktu yang tepat bagi kita untuk menyelamatkan diri kita. Jangan sampai kita nanti termasuk orang-orang yang menyesal pada hari kiamat dikarenakan kita tidak memanfaatkan waktu kita di dunia ini. Sebagaimana penyesalannya mereka orang-orang, dan namanya penyesalan itu bertingkat-tingkat. Enggak semuanya penyesalan. Ini penyesalan yang terbesar pada hari kiamat adalah penyesalan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat Allah. Ini penyesalan yang paling terbesar. Nah, wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.